judi ya, bentrok dengan preman-preman gitu kan, FPI ini. Memerangi kemaksiatan, memerangi kemungkaran, memerangi perjudian. Nah sekarang polisinya gara-gara Sambo ini, efek Sambo ini, rame-rame nutup perjudian. Jadi selama ini kalian kemana gitu kan. Oke ya, itu next lah ya. Ini ada tulisan ini, harusnya kita berterima kasih kepada FPI, karena selama ini FPI berjuang melawan maksiat, seperti judi, miras, pelacuran, dan narkoba. Tapi FPI justru dibenci, tidak Pancasilais, intoleran, dan dituduh organisasi Islam teroris. Sekarang karena kasus Duren 3, polisi sedang hot-hotnya berburu judi. Oh iya, mumpung ingat ya, mumpung ngomong FPI ini. Ini ada videonya Mahfud MD ya. Oh ternyata dia yang membubarkan FPI ya. Ini saya putar videonya. Saya banyak pengalaman, Mas Akbar ya. Ya selesai kalau saya koordinasikan dengan melibatkan banyak orang, sesuatu yang Presiden sering katakan tapi tidak terlaksana karena tidak ada koordinasi seperti kata Pak Akbar tadi. Misalnya, saya minta maaf soal BLBI. Itu kan udah lama Presiden buka. Terus siapa yang bertanggung jawab? Menteri ini enggak, menteri itu enggak. Saya bilang ke Presiden, Pak, saya koordinasikan tapi saya minta ke Pres. Ya. Saya akan memimpin itu, menterinya disebutkan yang harus ikut saya. Keluar ke Pres, jalan. Sama ketika FPI mau dinyatakan bubar atau tidak punya legal standing, itu kan udah bertahun-tahun. Dulu Pak ini yang mengatakan sudah, pokoknya kalau saya sudah Kapolri, saya diberi waktu sekian bulan. Kapolri berikutnya sama. Lalu di mana masalahnya? Gitu. Setiap saya tanya ke Presiden ternyata saling tunjuk nih, ada 7 institusi itu. Saya bilang ke Presiden, saya yang memimpin Pak. Iya, itu cepat itu, gitu. Biar jelas saja, biar tidak dikira kita sewenang-wenang, tidak punya alasan macam-macam kan. Ya dikeluarkan Impres, saya ditunjuk, selesai. Nah gimana? Jadi memang seiring waktu berputar ya, kebenaran itu tidak akan hilang. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran itu ibarat kamu sumbat, kamu tutup, kamu bunuh, ya kamu kebiri, yang namanya kebenaran akan tetap mencari jalannya. Dia akan mencari celahnya. Dia akan mencari pusarannya. Dia akan terus berjalan ya melayani takdirnya. Nah, dan itu hanya soal waktu. Nah, sekarang ini dengan sendirinya dia buka-buka sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Ternyata yang membubarkan FPI adalah dia ya. Ya tentu anggarannya besar ya. Terus apa lagi nih? Saya percepat aja teman ya, sekedar tegur sapa ya. Oh iya, ada lagi nih. Rektor Unila patok harga 100 sampai 350 juta per orang agar diluluskan. Jadi ini ada rektor ketangkap KPK ya, OTTK lagi nih. OTT KPK lagi nih. Ya. Rektor. Ayo gimana ini? Rektor ya. Pendidikannya jelas, nasab ilmunya jelas, dan biasanya aku Pancasila, aku NKRI harga mati, ternyata koruptor ya, ternyata korupsi. Nggak kaget ya. FPI dikejar, FPI dihina, FPI difitnah, HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, ya ACT dikejar-kejar, diblokir rekeningnya, Khilafatul Muslimin dituduh-tuduh radikal, cingkrang radikal, cadar radikal, Islam radikal. Kurang gimana Allah menunjukkan kebenaran ya. Sekarang OTT itu rektor OTT. Gimana? Itu yang radikal. Saya percepat-cepat saja teman ya. Apa ini? KPK mohon maaf, laporan terhadap Gibran dan Kaesang tidak bisa diproses. Salah satu efek KPK di PNS ya kayak ini.
Mana berani bawan usut kasus anak padukanya. Nggak usahlah minta maaf, kami paham ujungnya bakal begini. Kenapa ada yang lebih takut kepada ancaman penguasa, kerajaan kecil daripada kepada azab Allah yang pasti menimpa atas kezaliman yang mereka perbuat. Membeli, azab Allah itu sangat pedih bro. Jangan mentang-mentang anak Jokowi, anak presiden, lalu kasusnya didiamkan begitu saja. KPK tidak melanjutkan kasus ini, tapi Allah akan tetap melanjutkan kasus ini, entah gimana caranya. Tunggu saja tanggal mainnya. Kurang dahsyat bagaimana ini, Sambo ini. Nanti kalau Pak Lurah sudah turun, kita buka lagi kasusnya, biar bisa disikat semua yang terlibat. Sekarang mereka lolos pengadilan. Sekarang mereka lolos dari KPK, tapi pengadilan Allah tetap berjalan dengan adil dan tepat hitungnya. Tunggu saja. Semakin ke sini berat kali langkahmu. Di kau lembaga adot ya. Kalau memang tugas itu berat buatmu dan negara, karena harus membiayai, umurmu harus ada batasnya. Kan cuma tambahan, bubar jalan saja. Kembalikan saja tugas itu kepada polisi dan kejaksaan. Lumayan hemat gede anggaran. Ya apa sih karepe tulisan ini. Oke, jadi intinya laporan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang, kata KPK nggak bisa dilanjutkan. Ya, nggak apa-apa, tutup sajalah. Biar Allah yang melanjutkan, ya. Terus ini apa lagi nih? Anak Sambo alami trauma berat, orang tuanya terancam hukuman mati. Saat berbuat kejahatan mereka enjoy. Nggak mikir dampaknya, merasa berkuasa seakan-akan dunia milik mereka. Sambo monster psikopat. Nggak mikir imbas kasus pembunuhan berencana Brigadir J, anak Verdi Sambo banjir bulian. Tak ada kejahatan yang sempurna. Bagaimana nasib 4 anak-anak dari Sunardi yang setruk, difitnah teroris, ditembak mati oleh Densus di Sukoharjo? Gimana nasib anak-anaknya? Bagaimana dengan anak-anak lainnya yang orang tuanya difitnah teroris, lalu dibunuh oleh polisi di jalanan tanpa pengadilan? Ada yang prihatin? Enggak ada. Ya, jauh lebih layak dikasihani itu. Bagaimana dengan trauma anak-anak santri yang difitnah calon teroris? Sama Denny Siregar dulu itu. Masa depan anak-anak Sambo, Putri aja masih diminta untuk diperhatikan, tapi masa depan fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan terlunta-lunta di jalanan. Anak-anak lain yang juga menderita akibat kezoliman kebiadaban polisi di era revolusi mental ini sangat banyak dan lebih banyak dikasihani daripada anaknya si Sambo yang bergelimang harta haram. Akhirnya minta dikasihani. Ya, hukum harus tetap jalan agar ada efek jera buat pelaku kejahatan. Hartanya disita dari mana berasal. Kasihan anak-anak Sambo dan Putri kena dampak atas kejahatan kedua orang tuanya. Tapi kan duitnya banyak, nyanti aja kali. Ya, gimana dengan nasib anaknya Dr. Sunardi yang ditembak mati, difitnah teroris? Bagaimana dengan anak-anak 6 syuhada ya? Gimana dengan perasaan orang tuanya, saudara-saudaranya? Banyak pokoknya. Gimana dengan anak-anak yang dibantai, ditendang waktu demo ya kan? Oleh polisi-polisi biadab itu ya.